Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala Lalu boleh sampaikan salam keluarganya kita awali dalam Alhamdulillah, Allah masih berikan rahmat dan keberkahan kepada kita, dan mudah-mudahan dengan rahmat dan keberkahan itu kita menjadi orang-orang selalu berada dalam kebaikan, dan akhirnya Allah masukkan ke dalam kebaikan bulan Al-Husna, yaitu surganya yang penuh dengan kebenaran. Amin. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya saya memutuskan hari Ahad pagi itu untuk bab ilmu saya. Sebab saya menerima beberapa permintaan untuk mengisi kuliah subuh di beberapa masjid pada hari Ahad saya tolak. Karena saya pengen hari Ahad itu saya tidak pasti yang ilmu. Cuma ya gitu deh, kadang-kadang kondisinya tidak memungkinkan. Dan hari ini lengkap rasanya. Yang asal dari saya, yang mohon saya, orang yang misi saya untuk imam berada. Ya, Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya diminta misi, tentu yang saya sampaikan apa yang saya kuasai, apa yang saya suka, dan yang saya kuasai dan saya suka itu selamanya di mana-mana saya ambil bab akhlak. Ada yang berdasarkan kitab, biasanya berdasarkan saya kitabnya Madarij Salikin. Ada yang berdasarkan hadis, ada yang berdasarkan Quran, tafsir, ayat, kemudian baca tafsirnya, dan kemudian diam. Nah, pada hari ini saya ingin sampaikan berdasarkan dari ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi babnya mungkin bukan tafsir, cuma saya merujuk dari tafsir terakhir dan dari beberapa pikiran lainnya, kemudian pikiran bersama. Jadi babnya yang bertafsir dengan tafsir, jadi babnya adalah terhadap hukum saja, terhadap hukum. Dari surat Maryam, saya ingat sekali saya 2 kali mengajarkan di sini. Waktu itu yang pertama saya mengajarkan tentang al-haya, tentang rasa malu. Yang kedua saya sampaikan tentang sabar. Dan pada hari ini saya ingin sampaikan tentang kalau bahasa tafsir itu mungkin bisa mengubah manusia yang berkah. Rujukannya dari Quran, dari surat Maryam, jadi kisah tentang Nabi Isa alaihissalam. Ketika Allah katakan dalam ayat 30 dan 32, mau dengan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Wa barra bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah katakan pada Abdullah, katakanlah karena
berkata Islam dalam ini Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa walaupun ini kisah tentang Nabi SAW, sesungguhnya ditegaskan di awal bahwa dia adalah hamba sebagaimana kita yang juga hamba. Artinya apa yang akan dikisahkan di sini terjadi pada Nabi Isa, diharapkan oleh Nabi Isa, diterapkan oleh Nabi Isa, tapi juga bisa untuk kita memiliki kita dan kita anda. Karena beliau adalah hamba Allah dan kita hamba Allah. Maka apapun yang bisa pada beliau juga bisa pada kita. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa menandinginya. Alhamdulillah. Asal yang kita diwajibkan Nabi. Cuma bedanya kita dengan dia dengan Nabi SAW adalah beliau asal yang kita yang kemudian Allah memberikan kitab kepada saya, kepadaku, wajibkan Nabi dan kemudian dia menjadikan aku Nabi. Itu saja bedanya. Tapi kita sama-sama hamba Allah. Cuma bedanya Nabi bisa dikasih kitab sama Allah dan dia jadi Nabi. Tapi pun kita juga dikasih kitab. Cuma bukan oleh Allah langsung. Allah memberi kitab kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkannya kepada kita. Jadi tidak ada beda. Kita pun punya modal kitab. Dan ketika Nabi Isa adalah seorang Nabi, kita diberi Nabi kepada Allah SWT. Yang jika kita mau lihat nantinya, maka muara seluruh keutamaan para Nabi ada di Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Isa dikenal sebagai Nabi yang pengasih, penyayang. Nabi Musa dikenal sebagai yang paling kuat, paling cerdas. Nabi Yusuf dikenal yang paling tampan, paling ganteng. Kemudian Nabi Ibrahim dikenal yang paling sabar. Tapi semua keutamaan para nabi itu terkumpul di dalam Nabi Muhammad SAW. Jadi dia lebih pengasih, yang dibanding Isa AS. Dia lebih tampan dan lebih ganteng daripada Yesus AS. Dia lebih kuat dan lebih perkasa, lebih cerdas daripada Musa AS. Dia pun lebih sabar dan penyabar dibandingkan orang Musa. Walaupun kita tidak boleh membedakan antara mereka seperti itu. Waj'alni nabiyya, waj'alni mubarakan aina kuntu. Kata Allah. Perkataan Ibrahim. Dan Allah menjadikan aku sebagai mubarakan, manusia yang diberkahi. Aina kuntu, dimanapun aku berada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika bicara tentang mubarak, ada kisah mubarak, yaitu manusia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bukan tafsir kafir, maka di situ dijelaskan bahwa manusia yang diberkahi itu dia punya ciri tiga. Yang pertama, dia mengajarkan kebaikan. Yang kedua, dia menyuruh pada kebaikan. Dan yang ketiga, dia mencegah manusia dari berbuat mungkar. Itu tiga cirinya. Dan ketika bicara dia mengajarkan kebaikan, maka sesungguhnya ketika dia mengajarkan kebaikan, pastilah dia juga sudah melakukan kebaikan. Jadi dia adalah pelaku kebaikan. Dan karena dia melakukan kebaikan, maka dia mengajarkan. Dan bukan hanya mengajarkan, terkadang bedanya mengajar dengan menyuruh apa? Kalau mengajar itu kedudukannya setara, seperti ini, setara, seimbang, sama, dan mudah. Itu namanya mengajarkan. Tapi kalau bicara babnya menyuruh, itu kedudukannya beda level. Orang tua ke anak itu nyuruh. Pemimpin kepada rakyatnya itu nyuruh.
Artinya apa? Ketika bicara bab dulu, babnya adalah bab kalau dalam bahasa hadis itu maka yang menggunakan lebih dia berlaku pada orang-orang yang punya kekuasaan, punya power, punya kedudukan yang dia bisa menyuruh yang di bawahnya. Tapi kalau bicara mengajarkan, maka bicara kedudukannya setara seimbang sama rakyat, sama manusia pada umumnya. Dan itu bisa dilakukan dalam masalah. Karena dia berlaku kebaikan, maka dia mengajarkan kebaikan. Karena tidak mungkin dia mengajarkan kebaikan kecuali dia sudah melakukan atau dia menjadi pelaku kebaikan. Karena tidak mungkin orang-orang yang diberkahi Allah itu hanya mengajarkan tapi dia tidak melakukan. Karena dia tahu persis ayat Allah, ya, di mana pun al bahwa kami sudah itu dia tahu persis ayat Allah bahwa Allah besar kebenciannya, amat besar kebencian di sisi Allah bagi orang yang cuma mengajarkan kebaikan tapi dia hanya mengajarkan kebaikan. Menyuruh kebaikan dan tentu paketnya menyuruh kebaikan adalah melarang orang berbuat munkar. Itu satu paket, tidak pernah bisa dipisahkan. Karena ada saatnya nyuruh, ada saatnya melarang. Jadi kalau ada metode pendidikan saat ini yang belum melakukan sejak awal tahun 2000-an bahwa mendidik anak baik di sekolah atau dimanapun sebisa mungkin tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat dan kata-kata larangan, tidak boleh jangan dan segala macam. Sesungguhnya itu berbeda sekali dengan Quran. Karena di dalam Quran bab antara larangan dengan perintah jumlahnya sama. Sebagaimana jumlah ayat tentang surga dan neraka pun sama, seimbang. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, wajal mubarak yang kuntu anda bisa diberikan dalam Al-Quran. Jadi Allah menjadikan itu sebagai manusia yang berkahi. Di mana pun berkahi, di mana pun, bukan hanya jadi manusia yang berkahi di rumah, tapi juga jadi manusia yang berkahi ketika dia ada di lingkungan. Jadi manusia yang berkahi ketika ada di kantor, jadi manusia yang berkahi ketika ada di masjid dan ketika ada di tempat-tempat lainnya. Wa asal bisalam wa zakat ma'lum hayya, yaitu menjadikan aku orang yang mendirikan salat, wa asal bisalam, mendirikan salat, wa zakat, dan menunaikan zakat. Ma'lum hayya, selama lagi aku hidup. Selama lagi aku hidup. Bukan hanya ketika lagi punya, bukan hanya ketika lagi dilihat orang dan sebagainya. Wa barra bi walidati, dan berbakti kepada kedua ibu bapakku. Wa ja'alani jabbaran syaqiyya, dan dia tidak menjadikan aku sebagai manusia yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang celaka. Bukan orang sombong dan bukan orang celaka. Celaka itu sombong itu kepada orang lain, berbuat sesuatu yang buruk kepada orang lain. Celaka itu dia berbuat sesuatu yang memburukkan atau buruk untuk dirinya sendiri. Nanti ketika kita buruk untuk dirinya sendiri ada pembahasan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 4 ayat ini, dari 3 ayat ini, maka ada 4 ciri manusia yang berkahi. Dan tentunya kita ingin menjadi manusia yang berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu sebagaimana pernah dibahas dalam kajian kita, berkah itu maknanya kasratul khair, kebaikan yang banyak. Wa ziyadatul khair, kebaikan yang terus bertambah. Artinya, ketika kita menjadi manusia yang berkahi, berarti kita adalah manusia yang punya kebaikan yang banyak. Dan kita adalah manusia yang kebaikannya terus bertambah. Kebaikannya tidak itu dua, tapi tiap hari nambah kebaikan. Baik kebaikan untuk dirinya sendiri, kebaikan untuk keluarganya, kebaikan untuk masyarakatnya, atau kebaikan untuk orang lain.
Nah, itulah manusia yang berkahi. Jadi kalau ditanya mau nggak jadi orang yang berkahi, pasti jawabannya mau. Ada 4 cirinya dari 3 tadi. Yang pertama adalah dia punya kalau bahasa kerennya itu isdaqiyah ruhiyah, punya kredibilitas rohani, punya kredibilitas spiritual. Dan orang tidak akan mungkin punya kredibilitas rohani, kredibilitas spiritual kalau dia tidak punya kekuatan spiritual. Kuat rohiyah. Jadi karena kuat rohiyah maka dia punya misdaqiyah hati. Punya kekuatan spiritual. Apa maksudnya kekuatan spiritual? Ketika kita bicara kekuatan spiritual, maka dia bicara tentang kekuatan aktivitas dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menurutnya selalunya bicara spiritualitas maka dia bicara ibadah. Tidak seperti halnya aliran-aliran kepercayaan, aliran spiritualisme. Aliran spiritualis bicara spiritual menurutnya ya apapun yang bisa memberikan ketenangan katanya. Sehingga walaupun dia beragamanya apa, maka jika dengan cara apapun dia bisa tenang, ya misal ada orang Islam merasa dapat ketenangan dengan yoga, maka dia yoga. Orang Islam bisa mendapatkan ketenangan dengan tapak semedi, dia tapak semedi. Tapi bicara spiritual dalam Islam, dia menuduhnya selalunya adalah ibadah. Makanya kemudian Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 22, apa? Gimana bunyinya? Iya. Wallazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi orang beriman itu akan tenang ketika dia ingat dan bicara dzikrillah, ingat kepada Allah itu seluruh ibadah itu adalah Nah, jadi kekuatan spiritual itu ditentukan dari banyak kekuatan ibadah. Maka akan terbentuk yang namanya tadi kredibilitas spiritual. Bapak Ibu yang Allah, ini saya bilang gampangin aja kalau yang ngerti mah, hilang ngerti. Tapi apa itu kredibilitas? Ya, biasanya ada seorang pemimpin, orang besar, orang yang punya kebaikan di masyarakatnya, biasanya dia punya kredibilitas. Artinya dia punya keutamaan, punya kemuliaan, sehingga kemudian orang memuliakan dan mengutamakan dia. Itulah gampangnya menerjemahkan apa itu kredibilitas. Jadi ketika bicara orang yang punya kredibilitas spiritual, berarti dia punya keutamaan, punya kemuliaan dalam hal hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa ukurannya? Apa ukurannya orang punya keutamaan, punya kelebihan dan kemuliaan dalam urusan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala? Ukurannya ada 3. Yang pertama adalah sujudnya. Banyak dan baiknya dari sujudnya. Seberapa banyak sujudnya, seberapa baik sujudnya. Sujud dalam arti sholat. Dalam sholat kita sujud dalam arti merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu. Sujud dalam arti sholat maka berarti berapa banyak sujud atau sholatnya dan berapa baik sholatnya. Berapa banyak sholatnya berarti berapa banyak rakaat sholat yang dia lakukan. Kita tidak bicara yang wajib ya, karena kalau wajib tidak bisa banyak-banyak. Ya boleh segitu-segitunya 17 rakaat sehari semalam. Tapi kita bicara babnya yang sunnah. Berapa banyak ya kan sujudnya kepada Allah dalam amalan-amalan ibadah sunnah.
10 atau 11 kan? Karena 10 atau 11 berarti qobliyah subuhnya 2 rakaat, ya kan? Qobliyah subuhnya 2 rakaat, ba'diyah subuhnya 2 rakaat, kemudian qobliyah ba'diyah maghribnya 2 rakaat, ba'diyah isya'nya 2 rakaat, tambah witirnya 2 rakaat. Dalam 21 berarti semua yang tadi 2 dia 4. Kalau lebih berarti tambah duhanya 2, 4, 6, 8 rakaat. Kalau lebih lagi berarti tambah sunnah ba'da wudunya, setiap ba'da wudu dia sholat sunnah 2 rakaat. Kalau lebih lagi berarti tambah hajatnya. Lebih lagi berarti tambah istiqamahnya, lebih lagi tambah tahajudnya yang tak berbatas. Jadi seberapa banyak sujud dia kepada Allah itu akan menentukan kredibilitas, keutamaan dan kemuliaan dia di hadapan Allah Subhanahu. Tapi bukan hanya seberapa banyak, tapi juga seberapa baik kualitas sujudnya, kualitas sholatnya. Banyak tapi asal jadi, tidak masuk hitungan juga. Itulah sebabnya kenapa bicara sholat rawatib subuh asar maghrib dan isya agar kualitasnya bagus, karena kualitas pasti sama, jumlah pasti sama, tapi biar kualitasnya bagus ya berjamaah, nggak ada yang lain. Berjamaah di masjid atau di mushola, nggak ada yang lain. Sebagus apapun, sekhusyuk apapun kita sholat rawatib, tapi kalau di rumah tetap tidak akan sebanding dengan orang yang berjamaah di kalah jauh nilainya. Nah, seberapa baik sholatnya, kualitas sholat tahajudnya, kualitas sholat duhanya, sholat sunnah rawatibnya, sholat sunnah duhanya, sujudnya, sholat. Sujud juga dalam arti merendahkan diri di hadapan Allah. Apa bentuk merendahkan diri di hadapan Allah? Doa. Doa itu adalah bentuk kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu. Jadi ketika ada orang yang enggan berdoa, jarang berdoa, sedikit berdoa, apalagi tidak mau berdoa, itu menunjukkan bahwa dia enggan, dia jarang, dia sedikit, dia tidak mau untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu. Karena orang ketika berdoa menunjukkan bahwa dia lemah. Dia butuh sesuatu dan sesuatu itu tidak bisa dia dapat kecuali dia minta. Berarti kan lemah dia tidak berdaya. Itulah orang-orang yang berdoa, menunjukkan dia lemah, dia tidak berdaya, maka kemudian dia melakukan sesuatu yang sesuatunya itu tempatnya meminta. Jadi pada saat orang berdoa dia mengagungkan kemuliaan sesuatu dan dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan yang diagungkannya. Itu sebabnya Rasulullah katakan doa beribadah, doa itu rukun ibadah. Doa itu adalah nyawanya ibadah. Salat kita tidak akan pernah bisa menjadikan kita tanha anil fahsya wal munkar. Salat kita tidak akan pernah bisa membuat kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Begitupun dengan puasa kita, begitupun dengan zikir tilawah Quran kita. Walaupun kita lakukan itu semua, tapi kita masih senang bermaksiat, kita masih senang ngomongin orang, kita masih enggan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, kita masih senang tidak menjaga adab di dalam bertamu, adab dalam lingkungan, adab dalam menuntut ilmu sekalipun. Ada bertamu semua tahu, ada lingkungan tahu, ada dalam menuntut ilmu, ya kan? Menyimak, mendengarkan. Nah, ketika bicara doa adalah rukunnya ibadah, nyawanya ibadah, maka doa itulah yang membuat ibadah kita hidup, membuat ibadah kita berfungsi, sholatnya berfungsi. Fungsinya apa? Mencegah dari kejadian munkar.
zikirnya, tilawah Qur'annya, dan lain-lain berfungsi sehingga dia jadi orang baik. Tapi kalau masih jadi orang buruk, tandanya ibadahnya itu nggak hidup, nggak punya nyawa. Dan nyawanya itu adalah doa-doa kita. Itu sebabnya kalau ada orang bilang gak enakan doamu, minta dulu sama Allah, masih minta dulu, salah. Justru memang tugas kita sama Allah itu minta, nggak lain-lain. Jadi jangan sekedar minta sama Allah. Justru kalau kita sekedar dengan alasan gak enak, itu salah. Tugas kita memang minta sama Allah. Maka sering-sering kita minta, jangan selesai sholat kabur. Selesai sholat minimal ba'da sholat rawatib subuh asar maghrib isya. Ba'da sholat jangan kabur. Minta sama Allah kalau hanya dengan pembayaran tidak diberi hasanah tidak yang tidak Allah. Walaupun cuma dengan itu minta sama Allah, tunjukkan ya Allah aku lemah, aku tidak ada daya, aku tidak muat, aku minta sama Allah. Tunjukkan itu kepada Allah bahwa kita mampu merendahkan diri kita di hadapan Allah. Itu ukuran sujud, ukuran kredibilitas spiritual kita. Jadi kalau kita jarang berdoa, seakan-akan kita mampu, kita jagoan, kita berdaya, kita kuasa untuk menjadikan apapun yang kita inginkan sehingga tidak perlu meminta kepada Allah. Dan Allah akan kita lakukan. Walladzi nastakbaru bi ayat walladzi nastakbaru an ibadatihi sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan orang-orang yang sombong di dalam ibadahnya kepadaku, bayangin sombong dalam beribadah kepada Allah. Istikbaru an ibadatihi, yang sombong dalam beribadah kepada Allah. Siapa? Ini hati, salah satunya yang mau berdoa. Saya dahulu dan jahannam dakhirin. Aku akan masukkan dia ke dalam neraka. Dan nerakanya jahannam, surga yang paling dalam. Sholat tapi miskin dari doa. Sujud berapa banyak dan berapa bagus sujudnya kepada Allah. Ukuran keutamaan dan kemuliaan kita di hadapan Allah. Yang kedua, apa ukurannya? Yaitu untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu apa yang Allah perintah dan Allah mau apa di Quran? Makanya di antara ayat mendengarkan Quran adalah mendengar. Kalau kita hanya dalam Quran tapi kita mau mendengar, dimatiin Qurannya. Tapi tidak cukup pada itu untuk saya kayak anak bocah gitu, lagi dinasihati sama ibunya. Tapi yang harus gitu deh. Tinggalin lagi, dia kerjain lagi apa yang dia begini. Makanya tidak cukup dulu. Tapi untuk wajib di hadapan Allah. Sebagaimana anak itu nunduk kalau lagi dibilang orang tua. Kalau dia nakal, apa kata ibunya? Lu nggak orang tua. Tapi bukan cuma orang tua. Ya dia patuh. Nunduk dari tapi kemudian patuh. Bicara patuh, bicara sami'na wa ata'na. Benar dan seperti apa patuhnya? Patuh dalam semua perintah Allah. Jangan patuhnya milih. Yang enak dipatuhi, yang kagak enak menurut dia kagak dipatuhi. Padahal perintah Allah nggak ada yang enak.
Perintah Rasul nggak ada kaitan. Perintah Allah dan perintah Rasul nggak ada bukti, nggak ada yang manfaat. Karena apa Allah katakan di dalam Al-Quran juga. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum, kata Allah. Wahai orang beriman, istajibu, penuhilah lillahi wa rasuli, seruan Allah dan seruan Rasulnya, idza da'akum lima yuhyikum. Yang seruan itu mengajak kamu, mengantarkan kamu pada kehidupan. Jadi tidak ada seruan dan ajakan Allah dan Rasulnya yang mengajak kita kepada kematian, yang mengajak kita untuk celaka. Tidak ada. Semua mengajak kita untuk selamat. Maka kalau bicara patuh, patuhi semuanya. Yang menurut kita tidak enak, Allah juga katakan di dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi sesuatu itu baik, enak menurut kalian, tapi sesungguhnya dia buruk bagiku, kata Allah. Tapi boleh jadi sesuatu buruk, gak enak menurut kalian, tapi dia baik menurutku. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah yang paling tahu, kalian tuh gak tahu mana yang enak, mana yang gak enak. Jadi kalau kita pengen ukuran enak-enak, ikut ukuran Allah. Enak menurut Allah, enak menurut Allah, gak enak menurut Allah seperti apa? Itu yang gak enak dan enak menurut. Nah kalau udah bicara Allah perintah, patuhi semua, jangan dipilih. Ini kayaknya gak enak, baiknya. Ini enak, gak boleh. Sama seperti patuhnya, saya nggak tahu, saya pernah cerita. Tapi kalau saya cuma 2 kali ngisi tentang sabar dan rasa malu, rasanya ini belum pernah saya pakai. Salah satu asbabun nuzul dari turunnya surat Al-Ahzab ayat 36, kalau saya tidak salah, 36 atau 46. Jadi secara itu. Itu adalah kisah ketika Rasulullah SAW ingin melamar Siti Zainab. Tapi pelamarnya bukan untuk Rasul, untuk anak angkatnya Zaid bin Haritsah. Berangkatlah Rasulullah bersama Zaid bin Haritsah ke rumahnya Siti Zainab. Setelah itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya Rasulullah? Silahkan masuk. Aku datang untuk meminangmu, wahai Zainab. Wah, Zainab merah pipinya kan? Mau dilakukan Rasul, siapa yang kasih? Jadi kemudian kata Rasul, bukan untuk saya. Tapi buat anak saya, yang saya dengar budak yang kemudian diperdagangkan dan diangkat jadi anaknya. Begitu dibilang untuk anaknya dan ditunjukin Zaid, yang tadinya tersenyum merah pipinya berubah. Pipinya tetap merah, tapi senyumnya berubah jadi mengkerak. Apa kata Zainab? Ya Rasulullah, kalau bahasa kita nih, Assalamualaikum, kira-kira apa? Aku orang Quraisy, maksudnya bangsawan. Zaid, mantan budak.